Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Rifan Kurniawan. Dan di video ini saya mau ngobrolin seputar 4 big banks di Indonesia yang dikabarkan katanya akan mengalami keruntuhan atau harga sahamnya akan berjatuhan. Nah, apa penyebabnya dan apakah saya setuju dengan statement tersebut? Saya akan bahas di video ini, so stay tune terus. Oke, jadi beberapa waktu lalu ini ada beberapa media yang mengeluarkan berita ya bahwa harga saham dari bank-bank besar itu akan berguguran atau berjatuhan di tahun 2023 ini. Nah, memang kalau misalkan kita lihat juga sebelumnya ada statement dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini yang memang agak mewanti-wanti nih bahwa bank-bank besar ini akan menghadapi tantangan yang cukup besar ke depannya atau yang disebut dengan scaring effect. Nah, scaring effect ini apa aja? Contohnya nih misalkan seperti kenaikan yield surat berharga atau potensi depresiasi rupiah, perlambatan ekonomi, resesi global yang kemungkinan menekan konsumsi dari masyarakat dan lain sebagainya yang ditakutkan akan berdampak pada sektor perbankan. Nah, tapi pertanyaannya apakah scaring effect ini akan berdampak pada big banks di Indonesia ya seperti BCA, BRI, Bank Mandiri atau Bank BNI? Saya bisa katakan jawabannya adalah tidak. Saya pribadi meyakini bahwa meskipun scaring effect ini mungkin akan mempengaruhi bank-bank dengan size yang lebih kecil ya, tapi tidak sampai mempengaruhi bank-bank besar. Apa alasannya? Kenapa saya mengatakan bahwa big banks tidak akan terdampak dari scaring effect ini? Yang pertama, kalau kita lihat dari laporan keuangan, kondisi terakhir atau terupdate dari bank-bank besar di Indonesia ini masih bisa dikatakan sangat sehat. Nah, di sini saya coba tampilkan beberapa rasio perbankan yang biasa kita gunakan untuk mengevaluasi atau menganalisa apakah kondisi keuangan dari emiten bank masih sehat atau tidak. Di sini teman-teman bisa lihat ada NIM atau net interest margin, kemudian ada CIR, cost to income ratio, kemudian ada CAR, capital adequacy ratio, ada juga LDR atau loan to deposit ratio, ada LCR, liquidity coverage ratio, dan juga NPL, net performing loan. Contohnya nih, kalau kita lihat Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, nah mungkin hanya Bank BNI yang sedikit di bawah 5%. Kemudian kalau kita lanjut ke rasio berikutnya yaitu CIR atau cost to income ratio yang mengukur efisiensi dari sebuah perbankan. Di sini kita bisa melihat bahwa rata-rata baik itu Bank BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri ini masih terbilang memiliki rasio cost to income ratio yang manageable. Nah, kemudian kalau kita lanjut lagi ke rasio yang berikutnya yaitu CAR atau capital adequacy ratio yang mengukur apakah sebuah perbankan masih memiliki modal yang cukup untuk meminimalisir risiko kerugian, di mana standar yang diterapkan biasanya adalah di kisaran 8%. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa CAR dari 4 bank besar di Indonesia ini masih jauh di atas 8%. Lanjut lagi kalau kita lihat dari sisi LDR atau loan to deposit ratio yang mengukur rasio antara jumlah dana pihak ketiga dengan kredit yang disalurkan. Di sini kita bisa lihat bahwa bank-bank besar seperti Bank BNI dan Bank Mandiri ini masih di atas 80%, yang artinya lebih dari 80% dari total dana pihak ketiga berhasil untuk disalurkan. Kemudian kalau kita lanjut lagi ke yang berikutnya yaitu LCR atau liquidity coverage ratio. Di sini kita bisa lihat bahwa 4 perbankan besar di Indonesia ini semuanya melebihi level amannya yaitu di atas 100%. Dan yang terakhir adalah NPL atau non performing loan atau persentase kredit macet. Di sini juga rendah ya, di mana 4 perbankan di Indonesia ini masih berada jauh di bawah 5% yang menjadi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, nggak cuma itu aja, saya sendiri meyakini bahwa di tahun 2023 ini 4 perbankan di Indonesia masih dalam kondisi yang sehat. Misalkan nih, kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan DPK atau pertumbuhan dana pihak ketiga. Nah, di sini saya ambil contoh ya, salah satu bank misalkan Bank BRI. Di sini third party fund atau dana pihak ketiga dari Bank BRI, kalau teman-teman lihat di sini, ini masih bertumbuh setiap tahunnya. Dan yang menariknya adalah kalau teman-teman perhatikan di sini, mayoritas dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan oleh Bank BRI ini berasal dari dana murah, yaitu tabungan dan giro. Ya, ini nanti akan mempengaruhi rasio
CASA-nya juga atau current account to saving account. BCA juga sama nih teman-teman ya, kenaikan dana pihak ketiga atau DPK-nya juga terus bertumbuh, dan kalau kita lihat rasio dana murah dari tabungan dan giro yang dihimpun oleh Bank BCA ya, ini mencapai sekitar 81%. Jadi nggak jauh berbeda dengan Bank BRI tadi. BNI, nah di sini kita juga bisa lihat ya bahwa DPK atau dana pihak ketiganya juga terus bertumbuh, dan CASA dari BNI sendiri saat ini ada di kisaran sekitar 72%. Bank Mandiri juga sama. Di sini kita bisa lihat bahwa dana pihak ketiganya atau DPK-nya juga terus bertumbuh. Pertumbuhan DPK atau dana pihak ketiga yang mayoritas juga dikontribusikan dari dana murah yaitu tabungan dan deposito, ini juga didukung dengan cost of fund atau COF yang rendah. Ini mengindikasikan bahwa bank-bank besar tidak terlalu terbebani dengan kenaikan suku bunga. Nah, anyway, mungkin teman-teman masih ada yang bingung ya mengenai rasio-rasio perbankan tadi. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen belajar lebih dalam ya mengenai bagaimana mengevaluasi saham perbankan secara lebih detail dan komprehensif, teman-teman nanti juga bisa ikut di webinar Stock Market Mastery yang akan saya adakan di bulan Februari dan Maret 2023 nanti. Di Stock Market Mastery nanti kita akan belajar banyak hal, mulai dari makroekonomi analisis, sectoral rotation analisis, kualitatif analisis. Kemudian kita juga akan belajar menganalisa laporan keuangan ya, seperti salah satunya adalah perbankan ini dan juga non perbankan. Ya, kemudian nanti kita juga akan belajar gimana caranya menghitung nilai intrinsik atau harga wajar dari sebuah saham, kemudian juga menyusun portfolio yang sehat ya, dan mencari saham-saham yang berpotensi untuk menghasilkan profit multi-bagger atau ratusan persen. Kuotanya terbatas, tapi kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih detail mengenai Stock Market Mastery, link informasi dan pendaftarannya nanti teman-teman bisa klik link di bawah ini. Sampai ketemu di Stock Market Mastery. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan. Nah, kalau tadi kita udah bicara mengenai rasio-rasio perbankan, alasan lainnya kenapa saya percaya bahwa Big Bank di Indonesia ya tidak akan terkena carrying effect secara signifikan tadi adalah karena masih ada katalis positif dari sektor perbankan. Memang di tahun 2023 ini ada banyak teman-teman investor yang bertanya mengenai dampak kenaikan suku bunga ya terhadap perbankan. Tapi perlu teman-teman pahami bahwa kalau dari sudut pandang bank besar seperti BCA, BRI, BNI dan juga Bank Mandiri, justru kenaikan suku bunga ini akan menguntungkan, alias perbankan-perbankan besar ini akan menjadi net beneficiaries. Nah, mungkin teman-teman bingung, loh nggak salah kok Rifan, bukankah kalau misalkan nanti suku bunga naik, maka akan merugikan atau menjadi beban bagi sektor perbankan? Ya, karena kan mungkin bunga depositonya akan naik dan segala macam. Nah, kalau teman-teman menyimak penjelasan saya tadi, justru pola pikirnya dibalik nih, bahwa kenaikan suku bunga ini justru bisa menguntungkan bagi perbankan-perbankan besar, karena dari dana pihak ketiga atau DPK-nya tadi mayoritas itu disumbangkan atau didapatkan dari rasio dana murah ya, jadi hanya sekitar atau hanya sebagian kecil saja yang DPK tadi adalah dari deposito, sehingga kenaikan suku bunga deposito ya tidak terlalu membebani cost of fund dari bank-bank besar ini secara keseluruhan. Tapi sebaliknya, mayoritas dari bank-bank besar ini ketika menyalurkan kredit, nah kreditnya ini adalah bersifat floating rate ya, atau suku bunga mengambang. Nah, dengan kenaikan suku bunga Bank Indonesia, maka tingkat suku bunga kredit yang bisa dikenakan kepada konsumen ya justru bisa meningkat. Jadi bank-bank besar justru akan menjadi net beneficiaries dari kenaikan suku bunga. Selain dari suku bunga, katalis positif lainnya adalah per video ini dibuat, kita melihat bahwa Consumer Confidence Index atau CCI ini juga masih dalam level optimis ya. Saat ini Consumer Confidence Index kita ada di kisaran 119,9 poin ya, masih jauh di atas 100 poin yang mengindikasikan bahwa konsumen ini masih optimis dengan pertumbuhan ekonomi setidaknya selama 6 bulan ke depan. Nah, diharapkan dengan CCI yang di atas 100 poin ini masyarakat bisa tetap melakukan spending ya, mengambil kredit usaha, mengambil kredit kepemilikan rumah dan lain sebagainya. Dan saya juga percaya bahwa big banks kita itu sudah lebih dari siap untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perlambatan ekonomi di tahun 2023 ini ya, karena hal yang lebih berat sudah dilalui yaitu di tahun 2020 lalu, dan
nyatanya sampai dengan saat ini 4 banks kita masih survive ya, bahkan beberapa bank mencatatkan laba tertinggi sepanjang sejarah. So, kesimpulannya adalah saya percaya bahwa sektor perbankan ini merupakan salah satu sektor yang resilient atau tetap defensif di tengah kenaikan suku bunga dan di tengah perlambatan ekonomi. Tapi teman-teman juga perlu hati-hati nih, mengingat per video ini dibuat, harga saham dari bank-bank besar di Indonesia ini juga nggak bisa lagi dikatakan terlalu murah ya, bahkan beberapa ada yang udah hampir mencapai all time high-nya. Jadi teman-teman juga perlu perhatikan timing atau strategi untuk mulai mencicil masuk ke saham-saham perbankan. Tapi kalau kita bicara kinerjanya, balik lagi, saya percaya bahwa kinerja dari bank-bank besar di Indonesia ya tidak akan terlalu terdampak signifikan terhadap scaring effect tadi. Nah, cuman kalau untuk bank-bank yang lebih kecil ya, BPR atau mungkin bank KBMI 1 ke bank KBMI 2, ini mungkin memang ada pengaruhnya. Tapi kalau kita bicara bank-bank besar, ini tidak terlalu signifikan. Bahkan tadi kita udah bahas, justru bank-bank besar ini akan menjadi net beneficiaries dari kenaikan suku bunga. So, itu tadi tanggapan saya mengenai berita yang mengatakan bahwa bank-bank besar yang akan mengalami kejatuhan atau keruntuhan di tahun 2023 ini. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi pegang saham-saham perbankan. Dan kalau menurut kamu sendiri gimana? Apakah kamu masih optimis ya, atau justru sebaliknya kamu pesimis dengan kinerja bank-bank besar di Indonesia di tahun 2023 ini? Kalian bisa juga share di kolom komentar. Oke, itu tadi video dari saya, semoga bermanfaat. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.